Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar daring di rumah. Materi kali ini Ibu akan menyampaikan tentang 3.5 memahami siklus akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi ini memiliki hubungan antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Harta perusahaan sering disebut dengan aktiva atau aset, bisa berupa benda, antara lain uang, barang dagangan, tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan kantor. Aktiva yang berupa tagihan disebut piutang, artinya kas yang berada di pelanggan atau berada di pihak kas perusahaan yang berada di pihak luar itu disebut dengan tagihan atau dengan piutang. Aktiva perusahaan yang sumbernya dari pemilik perusahaan dan bisa juga dari pemilik pihak lain atau pihak ketiga. Dana perusahaan yang sumbernya dari pihak ketiga merupakan hak pihak ketiga disebut dengan kewajiban perusahaan. Misalnya utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang lainnya. Maka kesimpulannya dari hubungan aktiva dan kewajiban perusahaan dikenal dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Nah, berikutnya adalah materi tentang menerapkan persamaan dasar akuntansi. Pengaruh keuangan suatu transaksi mengakibatkan pengaruh terhadap aktiva dan kewajiban, di mana pencatatannya itu minimal 2. Misalnya, ada transaksi bisa dicatat di dalam aktiva, tetapi yang satu aktiva berkurang, yang satunya bertambah. Atau bisa juga dicatat dan mempengaruhi aktiva serta kewajiban. Ibu akan kasih contoh soal. Sebelumnya kita hapus dulu. Nah, contoh soalnya yang pertama. Tanggal 2 Maret, PD Cahaya membentuk usaha salon, adapun transaksinya sebagai berikut. Tanggal 2 Maret, Cahaya menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta untuk kegiatan salonnya. Maka kita catat langsung di sini, tanggal 2 Maret. Kas, dicatat di dalam kas ya, karena investasinya berupa uang. Maka modalnya pun sebesar 10 juta. Ini catat kembali ya, atau buatkan kembali akunnya. Berikutnya, tanggal 3. Membeli perlengkapan salon sebesar 1.500.000 secara tunai. Kita buatkan dulu kolomnya di kolom aktiva, perlengkapan salon. Tanggal 3 Maret. 1.500.000. Kita lihat belinya secara apa? Secara tunai. Maka di sini perlengkapan salon sebesar 1.500.000 bertambah dan 1.500.000 untuk di kas berkurang. Jadi, untuk transaksi tanggal 3 Maret ini, kas berkurang sebesar 1.500.000 dan perlengkapan salon bertambah 1.500.000. Dan ini tidak dicatat di kolom kewajiban ataupun modal. Berikutnya, untuk transaksi tanggal 4. Membeli peralatan secara kredit 2 juta. Kita catat tanggal 4. Buatkan dulu kolomnya peralatan. Ini masuknya ke dalam aktiva ya. Tanggal 4. 1.500.000 untuk peralatan salon. Maaf, kita cek kembali. 2 juta.
Kemudian karena belinya secara kredit, maka muncul utang usaha sebesar 2 juta. Utang bertambah, aktiva berupa peralatan salon bertambah. Berikutnya tanggal 5 Maret. Cahaya membayar utang atas transaksi tanggal 4 sebesar 1 juta. Nah, ini transaksinya tanggal 5, tapi membayar utang tanggal 4 tetap dicatat transaksinya tanggal 5. Berarti kasnya berkurang sebesar 1 juta. Kemudian utang pun berkurang sebesar 1 juta. Nah, setelah itu transaksinya selesai, kita totalkan. Total ini menjadi 7.500.000. Ini tetap 1.500.000. Ini tetap 2 juta. Ini menjadi 1 juta. Dan modal tetap 10 juta. Ini di mana kalau kita jumlahkan aktiva itu jumlahnya berapa? 9 juta ditambah 2 juta. Ini kita jumlahkan ya. 7.500.000 tambah 1.500.000 tambah 2 juta adalah 11 juta. Kemudian kewajiban plus modal pun sama dengan 11 juta. Maka dapat disimpulkan aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Jadi aktiva sebesar 11 juta dan harus sama juga dengan kewajiban plus modal 11 juta. Nah, untuk memantapkan lagi, Ibu akan kasih soal latihan ini, tolong dikerjakan. Dan kalau sudah selesai biasa, kirim lewat WhatsApp Ibu. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.